Silakan masuk. Misi Bu. Halo, silakan duduk. Dengan siapa? Irsya dari 12 lantai KP. Oh gitu. Ada apa Tirsya? Apa kabar hari ini? Baik, tapi sedikit mau cerita boleh nggak Bu? Oke, boleh dong. Coba ada apa? Kan sebentar lagi kan sekolah mau ngadain ini ya, apa sih namanya yang kata buat SNMPTN. Oh iya. Nah, kan Oke, saya pengen terus. banget kuliah Bu, cuma saya nggak tahu minat sama bakat saya itu kemana. Oh gitu. Jadi saya mau sharing aja nih sama Ibu, gimana sih cara tahu sebenarnya tuh minat saya di mana, bakat saya di mana. Oke, jadi gini, mungkin memang kan setiap tahun tuh selalu ada ya jenjang SNPTN itu, dan memang kita harus betul-betul tahu minat kita apa dan juga bakat kita apa. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu nih, kalau minat itu kayak misalnya kesukaan kamu dalam bidang apa. Jadi kamu melakukan hal-hal atau misalnya melakukan kegiatan yang memang kamu sukai. Nah, itu kan peminatan kan jatuhnya. Nah, mungkin kalau bakat itu sebenarnya yang ada dalam diri kamu. Jadi kan semua orang pasti punya potensi nih. Nah, jadi kamu tuh mungkin memang seharusnya di umur segini harus udah tahu bakat kamu tuh sebenarnya apa. Nah, mungkin terkadang ada perbedaan tuh antara minat sama bakat. Nah, jadi mungkin yang paling mudah kamu ketahui dulu tuh tentang minatnya kamu di bidang apa. Coba deh, misalnya kamu lebih senang melakukan apa gitu kalau dalam pelajaran kamu lebih suka apa? Aku tuh suka banget apa ya, kalau misalnya untuk aku suka banget baca buku, tapi aku suka banget baca buku yang berbau psikologi. Oh gitu, bagus bagus. Jadi, nah itu juga termasuk ke dalam minatnya. Nah, jadi mungkin kalau bakat, sebenarnya bakat itu bisa mengikuti si minatnya. Jadi tuh terkadang kita akan meraih sesuatu atau misalnya mendapatkan sesuatu tuh dimulai dari kesukaan kita dulu. Nah, kamu udah bagus nih, udah punya kepeminatan untuk baca buku yang berbau dengan psikologi. Nah, mungkin kan nanti jenjang selanjutnya adalah menjadi psikolog kan. Nah, mungkin kalau misalnya kamu udah ada tahu nih sedikit tentang keinginan atau misalnya kesukaan kamu tentang buku-buku psikologi, kamu bisa tuh perdalam. Nah, jadi tuh bukan hanya sekedar suka aja dibacanya, dan juga dipelajari dan juga diminati. Jadi tuh terkadang kesukaan kamu itu nanti jadi berbuah pengetahuan juga buat kamu kayak gitu. Tapi Terus Bu, saya memang suka baca buku-buku tentang psikologi, cuma saya tuh nggak ada keinginan untuk masuk kuliah psikologi. Tapi terkadang teman-teman saya itu merasa bahwa saya adalah tempat curhat yang paling cocok untuk mereka, bahwa mereka itu percaya sama saya. Jadi menurut Ibu, sebaiknya saya mengarah kemana nih? Saya suka ilmu psikolog, tapi saya nggak mau ke psikolog gitu. Nah, mungkin gini loh. Jadi bisa jadi ketika kamu misalnya ada kesukaan dulu jadi apa atau baca-baca psikologi, walaupun misalnya kamu sekarang ada pikiran gak suka, pokoknya kalau misalnya kamu suka misalnya baca-baca psikologi, walaupun kamu misalnya ada ketakutan atau gak ingin jadi psikolog, itu nanti bisa berubah lagi pemikiran kamu, mindset kamu. Jadi menurut Ibu sebaiknya memang kamu perdalam dulu kepeminatan kamu. Urusan nanti misalnya selesai atau misalnya jadi psikolog atau enggaknya, nanti itu jadi nanti kamu juga akan ini kok, jadi ada perubahan-perubahan pemikiran lagi. Dan juga gak selamanya kita suka psikolog kita akan jadi psikolog gitu. Jadi menurut Ibu memang lebih baik kamu perdalam dulu keinginan kamu atau kesukaan kamu sekarang, apalagi udah ada dukungan dari teman-teman kamu yang bilang bahwa kamu itu cocok diajak curhat. Nah, itu bisa jadi benih-benih profesi loh kayak gitu. Sebenarnya kan aku pernah dengar nih Bu soal bimbingan konseling. Sebenarnya Iya. BK sama psikolog itu sama atau beda sih Bu pekerjaannya? Nah, mungkin kalau dalam segi pengetahuan mereka itu ada kemiripan. Tapi kalau misalnya kita ngomonginnya profesi, nah itu berbanding jauh. Jadi tuh kalau bimbingan konseling kayak di sini, nah itu lebih ke menjurus pendidikan. Kita tuh terfokus ke anak didik. Nah, salah satunya ranahnya berarti di sekolah dong. Jadi memang hubungannya itu pasti dengan anak sekolah. Kalau psikologi itu udah perluas lagi, udah lebih luas gitu. Jadi nggak anak sekolah aja, orang tua atau bahkan yang udah punya kerjaan yang tinggi-tinggi lebih dari psikologi itu bisa mendatangi psikologi. Tapi di dalamnya pelajarannya tetap sama gitu. Jadi kalau BK tetap ada pelajaran-pelajaran psikologi juga kayak gitu. Untuk tingkat kesulitannya tuh lebih sulit mana Bu tuh kira-kira? Apa dia punya kesulitan masing-masing atau memang jelas jauh beda BK dengan psikolog? Nah,
Mungkin yang namanya profesi ya, pastilah semuanya ada kesulitan. Nilai kesulitan itu tergantung bagaimana kamu menghadapinya gitu. Cuman kalau misalnya menurut ibu pribadi, kalau misalnya kita lebih suka ke anak-anak atau kita basisnya pengen jadi guru, itu lebih cocok ke bimbingan konseling memang, karena nah ya memang ranah kita kan sebagai guru kan, dan lawan bicara kita nanti pun sebagai ada anak didiknya gitu. Jadi kalau psikologi mungkin nanti kalau di dunia kuliah ya lebih banyak banget praktek-prakteknya ya, karena mungkin nanti yang kita hadapi udah bukan anak sekolah lagi, udah bahkan ada yang lebih tua dan masalahnya juga lebih berat kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung kamu menghadapinya gimana. Kalau misalnya kamu siap, kamu terjun ke psikologi juga pasti baik-baik aja kayak gitu. Oke, saya lebih minat ke bimbingan konseling deh, Bu. Iya ya, karena mungkin kamu ada basic guru mungkin. Saya menyukai anak-anak aja sih sebenarnya. Iya. Saya kurang tertarik sama menghadapi orang dewasa, jadi kayaknya saya lebih tertarik bimbingan konseling. Nah itu jadi pencerahan ya. Mungkin sekarang setelah di sini kamu bisa udah tahu nih kepeminatan kamu apa, dan juga jenjang profesinya menjurus kemana, sekarang udah paham ya. Oke, terima kasih ya Tilsya. Terima kasih ya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Sama-sama. Makasih ya Bu atas waktunya dan Oke. juga pencerahannya. Saya udah tahu minat saya kemana. Jadi doain saya sukses terus, semoga saya Iya, bisa masuk selalu. ke universitas yang saya mau. Oke, makasih Tilsya udah kesini juga ya. Iya. Makasih udah berbagi ceritanya. Misi ya Bu. Iya. Gak salah mana ini.